Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ciptaan sendiri. Woi, Ini. udah ada di sini aja. Ya, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, mohon izin apakah suara saya terdengar jelas? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:12, jadi kita akan mulai webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni untuk pendidikan Indonesia. Puji syukur tak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya yang tak terputus, sehingga pada pagi yang cerah dan penuh berkah ini kita dapat berkumpul di ruang virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah abadi keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, lentera penerang bagi alam semesta, beserta keluarganya, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Dr. Sugito Adiwarsito MPDOR, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten, sosok pemimpin yang berdedikasi tinggi dalam memajukan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Yang kami hormati dan banggakan, Ibu Apriana Anggraini MPD, Kasubag Umum Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten, yang selama ini juga turut berjuang bersama memberikan yang terbaik untuk pendidikan di Provinsi Banten. Yang kami hormati dan nanti-nantikan bersama, ya akan membuka cakrawala baru bagi kita semua, yaitu Bapak Wisnu Wirandi, narasumber hebat kita pada pagi hari ini yang penuh inspirasi, serta seluruh Bapak Ibu peserta webinar yang kami muliakan dan berbahagia. Para guru hebat, para pendidik inspiratif, dan para pegiat pendidikan yang datang dari berbagai penjuru Provinsi Banten yang senantiasa penuh semangat di pagi hari ini. Perkenankanlah saya Laras mengemban amanah sebagai moderator yang akan membantu untayan acara webinar kita dari awal hingga akhir. Sebuah kehormatan yang tiada tara bagi saya dapat membersamai Bapak Ibu hebat pada hari ini pada forum diskusi yang penuh ilmu, ide-ide brilian, serta inovasi yang tiada berbatas. Sebelum kita memulai serangkaian acara pada hari ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun sebagai pembuka. Pergi ke pasar membeli kurma. Jangan lupa singgah membeli kain. Di era digital kita bersama-sama terus berinovasi bersama rekan yang lain. Alunan lagu yang sungguh merdu diiringi cahaya mentari pagi. Kecerdasan artifisial adalah sebuah alat bantu ciptakan pembelajaran yang penuh inovasi. Baik, hadirin yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, mengawali segala ikhtiar kebaikan yang akan kita jalani bersama hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, melafazkan doa tulus kehadirat ilahi Robi, agar acara webinar kita pada pagi hari ini senantiasa dalam limpahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan lancar, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan, serta menjadi ladang amal jariah yang tidak terputus bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Amin ya robbal alamin. Semoga untayan doa dan harapan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Baik, hadirin yang berbahagia dan penuh semangat, untuk mengawali serangkaian acara webinar yang penuh makna ini, sebuah kehormatan bagi kita untuk mendengarkan sambutan, arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar kita pada pagi ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kasubag Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten kepada Ibu Apriana Anggraini. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Laras. Suara saya terdengar Mbak Laras? Terdengar jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Luar biasa Mbak Laras nih. Udah cocok jadi MC profesional sepertinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Tim Kerja 3, kemudian fasilitator atau narasumber dari kegiatan ini, Pak Wisnu. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di webinar kali ini. Kemudian tak lupa saya sampaikan hormat saya juga kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar kali ini dan juga tentunya yang saya banggakan rekan-rekan dari tim BGTK Provinsi Banten yang telah bekerja keras untuk menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, karunia-Nya dan juga nikmat sehat tentunya sehingga kita semua bisa berkumpul di ruang virtual ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, saya ucapkan selamat bergabung di webinar ini. Webinar ini mungkin dilaksanakan di pagi hari, mungkin Bapak Ibu sedang sedang beraktivitas di sekolah Bapak Ibu semuanya, tapi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah eh, menyelipkan sedikit waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya pantau di layar Zoom saya, ini kurang lebih ada 50 peserta ya, luar biasa. Sudah cukup lumayan ya untuk mengikuti webinar walaupun kegiatannya di pagi hari. Tapi kami mohon mungkin tidak mengurangi aktivitas harian Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini webinar kita sungguh menarik ya, pemanfaatan kecerdasan artifisial dan juga pemanfaatan lagu ya untuk pembelajaran yang inovatif. Nah, Pak Wisnu ini merupakan salah satu peserta kegiatan Jambore kita tahun lalu dan beliau menang ya gitu kalau nggak salah untuk ya saya lupa, tapi beliau merupakan salah satu pemenang di Ya, kegiatan kategori Jambore inovasi, inovatif. kategori. Nah, ya. Dan itu beliau tadi juga sudah kita dengarkan lagu ciptaan beliau sendiri ya. Dan itu sangat luar biasa gitu. Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak kepada Pak Wisnu yang telah bersedia untuk berbagi ilmunya kepada rekan-rekan guru yang lain gitu ya. Jadi memang kecerdasan artifisial itu sekarang ini sangat otomatisasi itu sangat diperlukan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibantu oleh aplikasi kecerdasan artifisial ini ya. Dari segi apapun itu sangat membantu. Nah, dunia pendidikan pun itu bisa dibantu dengan menggunakan kecerdasan artifisial ini. Dan bagaimana sih kecerdasan artifisial ini bisa membantu Bapak Ibu dalam berinovasi, dalam berkreasi untuk menyediakan media pembelajaran yang baik, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Wisnu secara gamblang ya. Nah, saat ini pun kita BGTK Provinsi Banten dan mohon maaf kalau Bapak Ibu lihat di layar saya sedang di dalam kendaraan karena memang saya baru selesai membuka kegiatan pelatihan coding dan kecerdasan artifisial di Kabupaten Pandeglang gitu ya. Jadi memang saat ini kita BGTK Provinsi Banten pun telah mengadakan pelatihan kecerdasan artifisial karena memang segitu pentingnya gitu ya kecerdasan artifisial ini di dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Memang teknologi itu tidak bisa diganti guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Guru adalah guru gitu ya. Tapi guru akan lebih bermanfaat, lebih efektif di dalam memberikan pembelajarannya apabila paham teknologi ya. Salah satunya adalah kecerdasan artifisial. Dan selain kecerdasan artifisial, di sini juga akan diselipkan bagaimana lagu itu bisa
memberikan inspirasi kepada putra-putri kita, bisa digunakan untuk media pembelajaran juga gitu ya. Mungkin kalau misalkan pembelajarannya secara konvensional gitu ya Bapak Ibu ya, menulis di depan kemudian harus membaca gitu. Ada hal-hal yang ada beberapa peserta didik atau hal-hal yang bisa kurang masuk di apa namanya di otak peserta didik. Tapi jika kita menggunakan lagu atau misalkan tadi dengan menyelipkan apa namanya teknologi-teknologi yang sekarang itu bisa membantu putra-putri kita di dalam memahami materi pembelajaran itu. Nah, oleh sebab itu kita mengadakan webinar ini supaya seluruh guru di Provinsi Banten ini bisa eh, berinovasi dan berekreasi di dalam segala hal ya, sehingga pembelajarannya bisa menjadi lebih menarik, kemudian lebih bermakna seperti itu Bapak Ibu ya. Dan itu bisa semuanya bisa kita pelajari dan sekarang akan dikawal oleh Pak Wisnu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini sampai selesai. Semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan tetap semangat belajar Bapak Ibu ya. Saya harapkan tidak berhenti sampai di sini saja, tapi juga terus belajar untuk memperbaiki diri dan untuk menambah wawasan Bapak Ibu dalam upaya peningkatan proses pembelajaran di kelas. Dan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala serta izin Bapak Ibu semuanya, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka secara resmi webinar pada pagi hari ini dibuka. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Mbak Laras kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih yang tidak terhingga kami haturkan kepada Ibu Kasubag Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten, Ibu Apriana Anggraini atas sambutan yang hangat, arahan yang mencerahkan, dan secara resmi telah membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Semoga tadi pesan-pesan beliau semakin membakar semangat Bapak Ibu semua dan memotivasi kita semua untuk terus bergerak maju, berinovasi, dan berkontribusi nyata dalam kancah dunia pendidikan khususnya di Provinsi Banten. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang kami muliakan, kini tiba saatnya kita memasuki sesi inti yang paling kita nantikan bersama. Sebuah sajian ilmu yang mudah-mudahan itu tentu akan membuka wawasan baru bagi kita semua. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Kasubag mengenai kenapa sih materi tentang lagu dan AI ini penting. Karena di tengah gelombang revolusi digital yang semakin pesat, peran pendidik di Provinsi Banten ini dituntut untuk senantiasa lebih bisa beradaptasi dan terus kreatif. Lagu yang sering kali digunakan sebagai medium pembelajaran ini akrab dengan keseharian kita semua, serta kecerdasan artifisial sebagai teknologi mutakhir yang menawarkan efisiensi dan personalisasi. Keduanya memiliki potensi yang luar biasa untuk disinergikan. Dengan memahami keduanya ini, harapannya itu dapat menciptakan media pembelajaran yang tidak hanya menarik dan interaktif, tapi juga mampu meningkatkan kualitas penyerapan materi, relevan dengan kebutuhan zaman, dan pada akhirnya bisa membentuk generasi penerus yang lebih cerdas, lebih inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu Bapak Wisnu Winardi MSN. Beliau ini adalah sosok inspiratif, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibu Apriana, yang akan berbagi ilmu, pengalaman berharga, serta tips and trik tentang bagaimana mengoptimalisasikan pemanfaatan lagu dan kecerdasan artifisial untuk mengkreasikan media pembelajaran yang lebih inovatif, atraktif, dan tentunya tinggi daya guna. Baik, tanpa menunda waktu yang lebih lama lagi, mari kita sambut dengan antusias bersama Bapak Wisnu Wirandi MSN. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan kepada Bapak Wisnu. Silahkan Pak Wisnu. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati Bapak Kepala Balai BGTK sekarang yang dulu BGP Bu ya. Saya masih masih ini terngiang-ngiang BGP gitu karena beberapa waktu di tahun kebelakang kita bareng-bareng gitu di kegiatan gitu ya. eh Ibu Kasubag, Bu Apriana Anggreni yang saya hormati, kemudian eh, Bu Laras dan kawan-kawan dari BGTK selaku penyelenggara, terima kasih banyak eh, sudah mempersilahkan saya pada kesempatan yang luar biasa ini untuk berbagi eh, apa yang saya ketahui lah gitu ya. Kalau istilah dalam bahasa Sunda, hapunten sanes mamatahan ngojai kameri gitu ya. Jadi bukan bukan bermaksud untuk apa namanya memberitahu, tapi kita sharing saja dalam hal ini. Bukan berarti juga saya paling tahu, paling bisa, tapi saya kira untuk hal ilmu pengetahuan kita layak untuk berbagi dan bisa dikolaborasikan seperti itu. Baik Bapak Ibu, eh, saya mohon izin share screen. Ya, sudah tampil Bu Laras ya. Baik. Nah, Sudah, Pak. ya terima kasih banyak. Kita akan membahas beberapa hal tentang bagaimana sebuah lagu bisa digunakan untuk media edukasi begitu. Kemudian bagaimana pemanfaatan AI atau kecerdasan artifisial ini bisa kita pergunakan untuk mempermudah kita ya. Ini yang paling penting. Jangan sampai ada istilah bahwa kecerdasan artifisial ini bisa menggantikan kita, tidak ya. Ini saya kira mitos lah. Tapi justru kita harus lebih pandai daripada AI gitu. Atau justru AI harus kita jadikan alat sebagai alat pendukung kita dalam proses pembelajaran yang lebih inovatif begitu. Nah, eh, perlu juga kita ketahui Bapak Ibu bahwa pendidikan itu adalah sebuah jantungnya kemajuan bangsa. Artinya apa? Di era teknologi ini, kalau saya mengutip istilah Sunda lagi karena saya orang Sunda ya. Jadi ada istilah kita itu harus mengindung ka waktu mi bapa ka zaman. Hirup mah kudu ngigelan zaman cenah gitu. Artinya apa? Kita harus harus hidup itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Zaman seperti apa ya kita ikuti perkembangan jangan sampai kita diperbodoh oleh zaman gitu. Dibodohi oleh zaman. Dengan semakin berkembangnya teknologi maka kita juga harus mengikuti perkembangannya. Nah, maka atas dasar itulah saya mencoba bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan teknologi kita gali terus, kita gali agar bisa mengoptimalkan bagaimana proses pendidikan kita atau pembelajaran kita di kelas begitu. Nah, eh, Bapak Ibu jangan khawatir bahwa saya kira dalam meskipun ini kita kontennya musik ya, atau lagu begitu, saya tidak akan berbicara tentang bagaimana itu teori-teori musik dan sebagainya karena eh, latar belakang guru musik saya kira agak jarang juga ya yang menjadi apa guru musik atau guru seni gitu. Dan harapan saya adalah justru musik atau lagu atau seni itu bisa dijadikan sebagai media dalam pembelajaran apapun yang bisa diintegrasikan dalam semua mata pelajaran begitu. Itu harapannya. Sehingga ini yang bisa kemudian mendorong pembelajaran yang lebih inovatif begitu. Nah, sebelum masuk ke materi Bapak Ibu berkaitan dengan inovasi ini, saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya pada saat tahun 2013 awal pertama kali saya mengajar. Kenapa saya ingin bercerita? Karena ini berkaitan juga dengan inovasi dan salah satu ketidaktahuan saya saat itu. Nah, pada saat tahun 2013 saya awal mula mengajar karena saya bukan lulusan dari pendidikan seni, tapi saya adalah lulusan dari salah satu perguruan tinggi seni, seninya murni. Artinya saya tidak pernah diajari bagaimana cara mengajar, bagaimana itu apa namanya media pembelajaran dan sebagainya. Pada saat itu ya saya mengajar mengajar aja gitu. Nah, pada satu momen, pada saat evaluasi atau asesmen lah istilah sekarang ya, ada salah satu siswa yang saat asesmen itu eh, tidak bisa atau tidak mau melakukan praktek gitu ya. Saat itu saya praktek bernyanyi padahal eh, suruh bernyanyi nggak bisa, nggak mau, malu saja begitu. Kemudian suruh main musik apalagi dia bilang, Pak, boro-boro menyanyi, boro-boro main alat musik, menyanyi aja saya nggak bisa katanya. Akhirnya kan kita bingung. Sementara harus ada bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap siswa tersebut.
Akhirnya yang saya lakukan apa? Meskipun sepintas ya udahlah, yang penting mah dia ada nilai. Yang saya lakukan adalah eh ya udah, yang lain silahkan bernyanyi. Sil- eh, Kamu silahkan bertepuk tangan, tepuk tangan gitu. Tapi tepuk tangan yang mengikuti ketukan gitu. Tetap saja ternyata eh, saat temannya menyanyi dia bertepuk tangan mengikuti ketukan, tetap saja ketukannya ternyata lepas dari tempo gitu. Eh, Artinya apa? Ini ketidaktahuan saya awalnya pada saat proses pembelajaran harus melakukan apa saat itu gitu. Padahal sebetulnya kan banyak cara dan saya tidak berpikir saat itu bahwa ternyata kecerdasan seorang berbeda-beda. Kemudian apalagi kecerdasan musikal seorang itu berbeda-beda. Eh, Ternyata dia lebih pandai dalam membuat sebuah alat atau apapun itu gitu ya. Misalkan dia membuat disuruh bikin alat musik, misalkan bikin suling atau bikin alat musik, dia bisa. Tapi untuk melakukannya dia tidak bisa begitu. Nah ini artinya kita juga harus melihat bagaimana eh, posisi peserta didik kita begitu. Kita tidak memaksakan. Nah, pada saat itu saya ya melakukan ya hal konyol saja karena ketidaktahuan. Nah maka dari itu saya kira meskipun Bapak Ibu mungkin di ruang virtual ini ada beberapa yang bukan background dari seni atau musik begitu. Atau mungkin di sini ada juga. Nah, kita bisa berkolaborasi saja dalam hal ini dan saya kira mengetahui hal baru tidak akan mubazir ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini sebagai pendahuluan Bapak Ibu bahwa di era digital ini inovasi dalam pembelajaran menjadi kunci untuk menciptakan pengalaman edukasi yang lebih menarik begitu dan lebih personal. Karena apa? Tanpa balutan teknologi di era sekarang kayaknya kita sudah tertinggal begitu. Nah, maka saya memiliki apa namanya dua eh, perbandingan. Apakah mitos atau realitas nih katanya? Bahwa AI akan mengambil alih pekerjaan guru atau musisi dan menghilangkan kreativitas manusia. Saya kira ini adalah mitos, Bapak Ibu. Di kawan-kawan seniman, kawan-kawan kreator musik, kawan-kawan produser musik sekarang ini menjadi sebuah perdebatan begitu. Apakah nanti beberapa platform musik seperti Spotify, kemudian YouTube atau Apple Music, Juk dan sebagainya, apakah itu akan nantinya dipenuhi oleh musik-musik AI gitu? Kemudian bagaimana nanti nasib produser musik begitu? Nah, ini menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan teman-teman kreator musik. Tapi saya kira eh, itu hanyalah mitos untuk bahwa AI sebagai eh, alat yang akan menggantikan pekerjaan guru atau musisi begitu. Saya kira itu hanya mitos. Yang terpenting apa? Ya ini realitasnya bahwa AI itu adalah tool atau alat bantu Bapak Ibu. Artinya apa? AI ini tidak bisa menggantikan hati, emosi, kemudian cerita-cerita yang ingin kita sampaikan. Bahwa AI ini yang perlu kita sadari bahwa AI adalah alat untuk mempercepat proses, memberikan ide-ide baru gitu, atau ide-ide ketika kita mentok sebuah ide gitu, kita bisa pakai AI gitu. Kemudian hambatan-hambatan kreativitas kita bisa eh, dibantu oleh AI. Sebatas itu saja, tapi hati, emosi, cerita, kemudian kalau dalam istilah seni mungkin feel-nya gitu, nggak akan pernah dapat oleh AI gitu. Nah, maka eh, itu hanya sebatas mitos ketika ada yang mengatakan bahwa nanti ke depan AI akan menggantikan guru atau musisi atau manusia gitu. Saya kira itu adalah mitos. Nah, kemudian Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, seberapa pentingkah inovasi pembelajaran di era sekarang? Saya kira sangat penting ya. Pentingnya apa? Bahwa eh, dalam abad pendidikan di abad 21 ini, inovasi pendidikan saya kira lebih lebih penting dari apa untuk melakukan inovasi-inovasi di era sekarang. Salah satunya apa? Untuk menyiapkan peserta didik di masa depan yang lebih dinamis nantinya. Karena apa? Ketika peserta didik kita tidak dikenalkan apa namanya fitur-fitur kecerdasan buatan ataupun misalkan dalam istilah musik ada DAW atau ya DAW untuk alat-alat apa namanya untuk membuat sebuah musik begitu, perangkat teknologi untuk membuat sebuah musik. Dia perlu dikenalkan gitu. Kemudian untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Ini juga saya kira dapat me, apa
meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian mengakomodasi keberagaman gaya belajarnya, kemudian mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, serta bagaimana nanti membangun budaya belajar yang sepanjang hayat. Ini yang diharapkan. Artinya apa? Inovasi yang kita lakukan ya sangat penting gitu. Daripada seperti yang saya alami saat awal pertama kali saya ngajar yang saya ceritakan tadi, tanpa kita punya inovasi ya kita stuck di sana gitu. Tapi ketika kita memiliki inovasi-inovasi baru dengan belajar hal-hal baru, maka eh, apa namanya siswa akan lebih menyenangkan dalam proses pembelajarannya. Nah, lalu kenapa? Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa harus lagu dan AI? Ini saya kira menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua ya. Nah, Bapak Ibu bahwa kita ketahui bahwa lagu itu adalah daya tarik yang universal. Kita tahu setiap manusia pasti mendengarkan musik ya. eh, Terlepas itu like and dislike atau suka dan tidak suka terhadap musik, pasti setiap saat, setiap waktu manusia pasti mendengarkan musik. Artinya bahasa yang universal. Kemudian misalkan ketika kita akan melakukan sebuah propaganda menggunakan lagu bisa. Kemudian ketika kita ingin melakukan hal-hal yang sifatnya untuk komunikasi itu bisa. Daya tarik yang sangat universal bagi siapapun tidak mengenal anak-anak, orang tua, ataupun anak-anak yang lebih muda begitu. Generasi muda ini bisa lintas apa namanya usia, saya kira begitu. Nah, kemudian yang kedua, mengapa lagu? Karena lagu ini mudah diingat gitu. Dengan lagu ini mudah mudah diingat. Misalkan kita melakukan pembelajaran untuk mengajarkan, misalkan dulu saja saat saya TK, saya selalu mengingat sampai sekarang, misalkan kita belajar alfabet menggunakan lagu ya, A B C D E F G dan sebagainya. Kemudian kita belajar berhitung dengan lagu. Apalagi nih guru-guru PAUD biasanya yang melakukan ini ya. Ketika misalkan ingin mengajarkan Pancasila ada lima kepada anak-anak PAUD misalkan bahwa Pancasila ada lima menggunakan lagu itu bisa. Bagaimana kreativitas kita ini yang menjadi kemudian menjadi pertanyaan begitu. Nah, karena lagu akan membekas gitu sampai sampai kapanpun lagu itu akan membekas karena ada yang disebut sebagai tacit knowledge, pengalaman pengalaman kita sebelumnya. Pengalaman kita hari ini, pemahaman kita hari ini akan terpengaruhi oleh tacit knowledge kita atau pengetahuan sebelumnya begitu. Kemudian Bapak Ibu, kenapa lagu juga? Bahwa lagu ini bisa memicu emosi. Kita tahu ya bahwa saat kita senang, saat kita sedih, saat kita ingin rileks gitu, kita pasti dengar lagu ya. Kemudian eh, bisa memicu, menimbulkan emosi kan pasti Bapak Ibu juga pernah merasakan ketika dengar lagu Mangu misalnya yang lagi tren sekarang ya. Ini kayaknya gue banget gitu. Nah, hal-hal yang demikian lah ini menjadi bisa memicu emosi. Artinya apa? Ketika kita juga terapkan dalam proses pembelajaran, ini bisa memicu apa namanya secara emosional siswa kita begitu. Ketika misalkan ya dalam sentuhan ice breaking misalkan atau dalam sentuhan pembelajaran inti, ini bisa kita coba. Kemudian ternyata Bapak Ibu, ritme yang membantu retensi informasi itu, ritme itu membantu retensi informasi. Artinya gini, bahwa ketika kita mendengarkan sebuah suara atau ketukan, ini membantu retensi informasi kita begitu. Ada sebuah penelitian yang melakukan penelitian terhadap fungsi otak menggunakan media lagu atau musik begitu. Dan ternyata banyak manfaatnya selain untuk kesehatan, terapi dan sebagainya. Nah, karena dengan mendengarkan musik atau suara-suara tertentu, ada celah-celah sel-sel dalam otak, saya istilahnya saya lupa istilah istilah biologi ya, eh, itu bisa membuka jutaan sel otak kita gitu. Nah, artinya apa? Kenapa kita tidak coba dalam proses pendidikan di kelas begitu? Agar apa? Supaya tadi bisa memicu emosi, kemudian lebih menyenangkan dan lebih apa namanya siswa lebih menarik di saat proses pembelajarannya. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa harus kecerdasan artifisial? Nah, di era sekarang kita tidak tidak bisa terlepas dari hal itu. Kita tidak bisa eh, justru meninggalkan itu. Tapi kita coba eh,
kecerdasan artifisial ini atau AI ini kita coba untuk menjadi sebuah tools atau alat yang mendukung kita dan membantu kita. Gitu. Jangan sampai kita malah ketinggalan. Seperti tadi, jangan sampai Spotify, YouTube Music dan sebagainya itu dipenuhi oleh musik-musik dari AI atau lagu-lagu dari AI gitu. Tapi coba kita yang lebih menjadi subjek utamanya gitu dalam hal proses kekaryaan tersebut gitu. Tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak Ibu yang bukan latar belakang musik pun sebetulnya pada dasarnya bisa bisa membuat lagu. Saya kira seperti itu. Nah, kenapa AI? Karena AI ini sifatnya personalisasi, Bapak Ibu. Artinya apa? AI ini dapat menganalisis, mengolah informasi, kemudian bahkan menciptakan gitu ya. Dari bahasa-bahasa pemrograman yang cukup kita menginputkan prompt-nya aja gitu. Kita generate prompt yang sudah kita buat gitu. Kemudian yang kedua efisiensi dalam hal ini bisa lebih memudahkan kita, meringankan kita, kemudian bisa menganalisis data tadi dan penciptaan konten yang otomatis. Kita generate bisa langsung muncul. Hanya pertanyaannya nanti apakah karya dari AI ini dapat dikatakan karya original atau tidak. Nah, nanti kita bahas pada selanjutnya Bapak Ibu. Lalu ini yang ingin saya sampaikan kembali bahwa kekuatan melodi dalam pembelajaran. Menurut Oliver Sacks, ini seorang dokter, penulis dan dosen neurologi klinis dan psikiatri di Universitas Columbia, Bapak Ibu. Oliver Sacks ini mengatakan bahwa musik atau lagu bukan hanya sebatas hiburan, tapi juga alat edukasi yang ampuh gitu. Dia percaya dalam bukunya dia menjelaskan atau menceritakan fenomena-fenomena kekuatan dari musik untuk penyembuhan dan eh, pembentukan karakter gitu. Ternyata bisa seperti itu ya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya yang pertama adalah lagu sebagai alat mnemonik gitu. Artinya pembantu mengingat fakta, bisa membantu mengingat fakta, kemudian urutan atau konsep-konsep yang lebih kompleks gitu. Eh Pada pembelajaran tahun kemarin kita ingat ada dimensi profil pelajar Pancasila itu yang 6. Kemarin guru-guru di sekolah saya bagaimana nih buat penghafalnya keliru terus katanya, kebalik terus atau lupa terus gitu. Ternyata muncul di ada beberapa kawan yang posting di YouTube menggunakan lagu supaya cepat hafal katanya, supaya ke siswa cepat hafal, kita juga cepat hafal gitu. Jadi pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan sebagainya menggunakan lagu ternyata memudahkan begitu dan cepat ingat gitu. Kemudian eh, umpamanya guru guru bahasa Inggris untuk menghafalkan kosakata ini banyak dilakukan biasanya saya lihat guru-guru bahasa Inggris lebih pandai juga ya membuat membuat sebuah lagu untuk menghafal kosakata atau apa gitu. Atau misalkan guru PAI untuk menghafal Asmaul Husna atau misalkan nama-nama nabi gitu atau cerita-cerita dan sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan lagu ternyata gitu. Kemudian guru matematika misalkan untuk mengajarkan hitung-hitung atau rumus-rumus gitu. Ini bisa dilakukan Bapak Ibu. Hanya persoalannya bagaimana cara membuatnya nah ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian yang kedua adalah membangkitkan emosi dan keterlibatan. Bapak Ibu, bahwa musik ini dapat memicu emosi positif, kemudian mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Ini betul sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Oliver Sacks tadi. Kemudian membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan ketika kita diselingi atau apa namanya, menggunakan media lagu dalam proses pembelajaran itu lebih menyenangkan gitu. Siswa juga sambil nyanyi tapi sambil proses menghafal. Itu kan lebih lebih menyenangkan gitu. Dalam hal pembelajaran apapun saya kira bisa. Pertanyaannya, Pak, saya tidak bisa bernyanyi, misalkan kata salah satu guru, atau Pak, saya tidak bisa alat musik. Itu bukan persoalan saya kira Bapak Ibu. Tapi yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana kita mau atau tidak melakukan itu. Ketika kita mau, saya kira yakin semua orang bisa melakukannya. Saya juga punya pengalaman. Ada salah satu teman eh, saat saya sekolah, dia apa namanya memiliki kemauan yang kuat dalam hal musik. Saat saya main gitar, dia ingin selalu, Pak, Kang, Cina, pengen belajar gitar dong, atau saya pengen cobain. Dia nyanyi falas terus, main gitar nggak bisa terus.
Tapi dia karena keinginan yang kuat, beberapa tahun kemudian saya ketemu dia ada di sebuah festival band saat itu. Nah, artinya apa? Saya mengambil kesimpulan bahwa kecerdasan musikal itu bisa dibentuk begitu. Karena kan banyak yang bilang bahwa kecerdasan musik itu berasal hanya dari bakat, orang yang nggak punya bakat mah nggak akan bisa gitu. Saya kurang setuju dengan statement itu karena melihat fenomena pengalaman saya sendiri begitu dari teman saya tadi. Ternyata orang yang tadinya buta nada misalkan ketika dilatihkan, diberikan apa namanya stimulus dan memiliki keinginan kuat untuk berlatih, itu bisa memungkinkan untuk memainkan alat musik atau bisa musik begitu. Ini apa namanya hipotesis saya bahwa semua orang itu bisa melakukannya gitu. Tidak hanya orang yang apa namanya punya bakat saja gitu. Karena bakat itu ya tetap saya kira bakat itu adalah sebuah proses pembentukan gitu. Artinya ketika kita membentuk siswa, ya tergantung prosesnya. Pun begitu kita sendiri ketika kita mau untuk berproses, itu ya saya yakin eh, pasti bisa manjada wajada ya. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti bisa begitu. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya bahwa kekuatan melodi dan pembelajaran itu apa? Meningkatkan retensi informasi tadi. Struktur lirik dan melodi membantu otak memproses dan menyimpan informasi lebih baik. Begitu. Karena apa? Ketika didengarkan berulang-ulang, dilantunkan berulang-ulang itu akan memudahkan kita untuk menghafal ya. Gitu. Ini sudah banyak dilakukan oleh eh, guru-guru di negara-negara barat begitu. Bahkan guru-guru di kita sekarang juga sudah banyak melakukan itu. Eh, Kenapa ya? Karena memang dengan kekuatan melodi ini, apalagi yang melodinya eh, istilahnya familiar, kemudian mudah diingat, hanya beberapa nada saja begitu, itu akan membantu otak proses linguistik baik begitu. Iya. Kemudian lagu dengan rima dan irama yang mudah melekat di ingatan jangka panjang. Eh, Saat saya SD masih terdengar terngiang sampai sekarang ketika lagu-lagu yang diajarkan oleh guru-guru SD begitu. Kayak misalkan hiji sami sarang dua, lamun bisa ngaji, tangtu bisa ngadoa, bisa. Itu kan saat saya SD diajarkan itu sampai sekarang terngiang begitu, melekat. Ada sebuah rima itu adanya pada syair lagunya begitu atau pada lirik lagunya dan ada irama yang menguatkan keduanya menjadi sebuah informasi yang melekat sampai sekarang gitu. Nah, ini bisa saja terjadi ketika kita dilakukan dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya punya sebuah contoh apa namanya? Contoh pembelajaran menggunakan lagu ya. Ini dalam proses pembelajaran bahasa Inggris misalnya. Black itu hitam, white itu putih, pink merah muda, blue itu biru, red itu merah, grey abu-abu. Nah, itu. Kemudian ini. Ini belajar sejarah kayaknya ya. Nah, itu belajar sejarah menggunakan lagu. Meskipun lagu nadanya lagu yang sudah ada. Saya kira itu untuk proses pembelajaran tidak apa-apa karena yang terpenting adalah tidak dimonetisasi gitu lah atau tidak dikomersilkan begitu ya. Dalam hal proses pembelajaran itu sah-sah saja. Tapi ketika kita komersilkan apalagi menjadi sebuah penghasilan itu yang akan melanggar undang-undang hak cipta nantinya gitu ya. Nah, contoh berikutnya Bapak Ibu nih. Ini dalam pelajaran bahasa Inggris ini.
Nah, itu tadi eh, beberapa contoh dalam proses pembelajaran atau lagu-lagu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Tadi yang terakhir itu eh, lagi belajar kosakata apa namanya dalam bahasa Inggris itu ada past tense, simple past tense dan sebagainya ya. Past continue gitu ya. Mungkin seperti itulah saya kurang paham, mohon maaf jika salah. Nah, artinya apa? Proses-proses itu bisa dibuat bagaimana eh, sesuai dengan mata pelajaran kita Bapak Ibu gitu. Yang menjadi miris sekarang adalah siswa-siswa kita yang didengarkan itu bukan lagu-lagu sesuai usianya gitu. Lagu PAUD udah mendengarkan lagu-lagu dewasa misalnya atau siswa-siswa TK mendengarkan lagu dewasa, siswa-siswa SD, SMP mendengarkan lagu dewasa. Sehingga yang dikenal adalah lagu dewasa yang terkenang sampai dia nanti saat dewasa. Maka itu juga akan berpengaruh kurang baik saya kira terhadap perkembangan apa namanya psikomotorik anak gitu atau perkembangan psikis anak gitu. Kenapa terjadi banyak kasus sekarang di kita kasus A, B, C? Yaitu salah satunya adalah karena tidak terbendung tadi media digitalnya. Nah, maka ketika kita arahkan, kita kenalkan atau kita buat lagu-lagu yang itu akan membekas terhadap anak, saya kira ini lebih arif dan bijaksana dan lebih baik untuk perkembangan anak begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi yang menjadi pertanyaan barangkali menjadi pertanyaan Bapak Ibu, lalu bagaimana membuat lagu itu, menciptakan lagu itu langkah-langkah seperti apa? Nah, nanti kita juga nanti akan bahas bagaimana proses apa namanya pembuatannya dalam AI nanti. Yang pertama, jelas Bapak Ibu kita tentukan dulu ide dan konsep awalnya, gitu. Menemukan inspirasi dari pembelajaran atau temukan inspirasi dari hal apapun lah inspirasinya. Yang terpenting adalah kita perlu menentukan konsep awalnya, menentukan temanya ya gitu. Dalam proses penciptaan lagu kita harus juga menentukan tema. Apakah misalkan temanya tentang lingkungan, tentang kasih sayang, bisa kita tentukan sendiri sesuai dengan bagaimana kebutuhan penciptaan lagu kita gitu. Atau misalkan dalam proses pembelajaran, eh, saya guru bahasa Inggris, saya akan membuat sebuah lagu untuk menghafal kosakata seperti yang tadi dalam bentuk genre yang ref gitu. Atau misalkan genrenya yang lain supaya lebih menarik begitu. Nah, ini konsepnya harus dibentuk dulu. Kemudian yang kedua, dalam penulisan lirik misalkan, ini bisa lirik dulu atau bisa melodi dulu sebetulnya. Lirik itu syairnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau menggunakan lirik dulu ya jelas kita menulis sesuai dengan ide kita, curah gagasan brainstorming dulu gitu. Kemudian kita buat struktur lagunya. Nah, struktur dasar lagu itu biasanya yang paling dasar ya, yang paling dasar strukturnya A B atau A B misalkan gitu. A itu apa? A itu first. First itu adalah eh, song awal lagu gitu yang mengembangkan cerita atau memberikan detailnya. Itu firstnya. Kemudian yang kedua chorus biasanya lebih beda atau yang biasa kita kenal istilahnya ref gitu. Sebetulnya untuk yang lagu sederhana untuk pola A B saja atau first dan chorus saja itu sudah cukup begitu untuk sebuah lagu eh, untuk apa penciptaan lagunya gitu. Tapi kadangkala banyak juga yang eh, pencipta lagu menggunakan struktur yang berbeda. Bisa A, B, kemudian ada C-nya. C ini memberikan eh pre-chorusnya gitu ya. Jadi sebelum apa namanya ending itu ada nada yang berbeda lagi gitu. Nah, itu eh trik-triknya saja sih dalam proses pembuatan gitu ya. Supaya apa? Nada-nada yang kita buat lebih mudah diingat gitu lah istilahnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu memperhatikan rima dan ritme. Dalam istilah musik ada yang disebut sebagai prasering. Prasering itu adalah pemenggalan kalimat, eh, pemenggalan pemenggalan syair dalam kalimat lagu gitulah. Itu juga harus tepat gitu. Jangan sampai memenggalnya juga salah gitu. Nantinya malah jadi tidak sinkron antara ketukan dengan eh, lirik lagunya, rimanya gitu ya. Lalu berikutnya ketika kita akan memulainya dengan melodi, hal yang mudah dilakukan adalah bersiul atau bersenandung gitu Bapak Ibu. Kita dapat nih. Na 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 misalkan. Kita rekam tuh.
baru nanti kita cari liriknya gitu. Setelah itu bisa mengembangkan harmoninya gitu. Misalkan kita akan membuat sebuah lagu tentang misalkan sekarang lagi eh, apa ya, lagi seru-serunya tentang 8 dimensi profil lulusan, ya kan? Dari 6 dimensi menjadi 8 ya. Mau dibikin lagu nih dari 8 dimensi profil lulusan ini misalkan. Ya tinggal kita buat. Misalkan kita bersenandung dulu apakah mau dari lirik dulu bikinnya atau dari melodi dulu gitu. Ini bisa kita lakukan. Tahap terakhir baru kita revisi dan sempurnakan gitu Bapak Ibu. Dari mulai koreksi lirik tadi, dari mulai praseringnya lirik lagunya, kemudian bisa menyempurnakan melodinya, khawatir juga ada yang tidak sesuai gitu, karena kan ada kita harus juga menentukan nih lagu nanti akan dinyanyikan oleh siapa gitu, apakah nanti akan dinyanyikan oleh orang dewasa atau anak-anak gitu, karena rentang rentang suara yang apa namanya dipunyai anak-anak dan orang dewasa itu berbeda begitu, sehingga kita juga perlu menyesuaikan itu. Kemudian menyesuaikan aransemennya. Nah, ini untuk tahap lanjutnya ketika kita akan membuat sebuah musiknya, Bapak Ibu. Tapi untuk lagunya saja ya sudah cukup sebetulnya. Cukup ada lirik, ada nada atau melodinya begitu. Selesai lagu. Ada verse, ada chorus atau refnya. Selesai lagu itu. Untuk lagunya bisa diulang misalkan. Verse, chorus, diulang 1 kali lagi selesai outro gitu. Nah, itu langkah-langkah sederhananya Bapak Ibu. Tapi saya kira untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang eh, backgroundnya dari seni atau musik, pendidikan musik, saya kira lebih paham ya. Tapi harapan saya adalah bukan hanya Bapak Ibu yang backgroundnya seni saja yang bisa menciptakan, tapi saya kira untuk apa bisa harapannya bisa diciptakan oleh seluruh Bapak Ibu guru yang juga bukan eh, backgroundnya seni. Fungsinya untuk apa? Ya untuk kita melakukan inovasi dalam proses pembelajaran tadi, begitu. Nah, ini kecerdasan artifisial saya katakan sebagai konduktor orkestra edukasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kecerdasan buatan atau AI ini seringkali kita dengar dalam berbagai konteks dalam kehidupan kita sekarang ya. Dari mulai eh, mobil yang katanya sudah bisa mengemudi sendiri gitu kan. Kemudian film dan sebagainya. Kemudian ada yang mengenerate teks menjadi gambar, teks menjadi video. Sekarang kan banyak ya. Bahkan mengenerate teks menjadi lagu pun ini ada begitu. Nah, nanti yang akan kita pelajari eh, praktekan pada hari ini Bapak Ibu. Karena apa? Eh, itu menjadikan sebuah kemudahan bagi kita, bagi yang bukan eh, latar belakang musik pun bisa membuat begitu. Kemudian perannya apa ya dalam personalisasi pembelajaran ini adalah sebagai adaptive learning atau sistem AI ini dapat menyesuaikan materi berdasarkan kecepatan dan gaya belajar individu. Artinya ketika kita input prompt yang sesuai, maka akan menghasilkan apa namanya karya berdasarkan prompt yang kita buat. Nah, AI untuk penciptaan konten edukasi ini bisa generate teks. Kita banyak tahu ya seperti ada Gemini, kemudian Chat GPT dan sebagainya lah. Itu saya kira Bapak Ibu juga pernah menggunakan itu begitu. Kemudian mengenerate gambar dan video, mengenerate audio dari text to speech dan speech to text juga bisa kan. Sekarang banyak AI yang bisa digunakan gitu. Nah, ini terkait dengan kecerdasan artifisialnya. Nah, kemudian eh, bagaimana kita bisa menggabungkan keduanya dalam proses penciptaan dan pembelajaran. Nah, ini yang menjadi poin utamanya Pak Ibu. Karena AI ini untuk mengkomunikasikan lagu dan AI ini kita menggunakan keduanya untuk membuat sebuah karya lagu. Tapi permasalahannya adalah seperti yang saya katakan tadi terkait hak ciptanya ya. Kalau hak cipta AI sampai saat ini eh, ada yang dilegalkan, ada juga yang masih apa namanya konotasinya masih memiliki hak cipta gitu, hak cipta AI-nya gitu ya. Jadi hati-hati dalam penggunaannya. Tapi kalau kita ingin menciptakan karya kita sendiri artinya original, lalu AI hanya sebatas alat bantu, kita harus pandai eh, menggunakannya. Artinya apa?
AI ini hanya sebatas alat bantu saja. Kemudian kita bisa mengubah lagu ini, lagu-lagu yang kita ciptakan dari AI tadi. Artinya AI hanya sebatas membantu kita dalam penciptaan karya atau pencarian nada ataupun pembuatan syairnya begitu agar supaya lebih tepat frasering dan sebagainya begitu. Nah, saya juga ingin memperkenalkan Bapak Ibu, eh, jauh sebelum AI ada, para kreator studio ini, para kreator audio atau kreator musik ini menggunakan yang namanya DAW atau Digital Audio Workstation. Banyak DAW yang bisa kita gunakan, yang biasanya digunakan oleh para musisi begitu ya. Ada Cubase Studio One, kemudian ada FL Studio, kemudian ada Sibelius untuk membuat musik dan notasinya begitu. Nah, contohnya seperti ini. Tapi ini harus seseorang yang sudah pandai, apa namanya, yang sudah paham musik begitulah. Ini salah satu contoh ya. Sebagai perbandingan saja Bapak Ibu, bahwa ada loh gitu, eh, platform atau alat atau software yang bisa digunakan untuk penciptaan musik begitu. Ini eh, musik yang saya buat tadi sambil menunggu Zoom dimulai ya. Nah, fitur ini sebetulnya harus Bapak Ibu yang sudah paham terkait dengan musik, tapi ini sebagai perbandingan saja ya. Saya ingin memperlihatkan itu. Nah, tapi saya juga biasa menggunakan ini dalam proses pembelajaran untuk mengenalkan misalkan ketukan, karena di sini ada ketukannya Bapak Ibu. Ada ketukannya atau dalam membelajarkan birama gitu berapa ketukan, apakah 4/4 atau 3/4, atau dalam mengenalkan nada atau dalam membuat gamifikasi, biasanya saya membuat game gitu ya, menangkap nada begitu menggunakan ini bisa begitu. Nah, bahkan banyak VST yang bisa kita gunakan dari mulai alat-alat musik tradisional sampai alat-alat musik yang baratnya seperti itu. Ini sebagai perbandingan saja, tapi juga sebetulnya eh, apa namanya, kita bagi yang kita tidak memahami sama sekali teori musik atau tidak bisa mainkan alat musik dan tidak paham sama sekali. Saat ini ada generasi ada generasi AI lah ya. Saya biasa menggunakan Suno AI untuk membuat lagu. Begitu Bapak Ibu. Suno ini eh, sangat mudah dengan kita memasukkan prompt saja, kemudian eh, memasukkan lirik yang kita buat gitu. Ini sudah langsung jadi musiknya. Bahkan Suno ini bisa menirukan suara band atau penyanyi-penyanyi vokalis-vokalis aslinya begitu. Bisa dilakukan seperti itu. Bahkan musiknya, suaranya bisa mirip sekali, genrenya, tapi bisa sesuai dengan harapan kita, apa namanya, penciptaannya begitu. Hanya ini berbayar. Untuk Suno ini berbayar. eh Caranya tinggal kita masuk ke suno.com begitu ya. Tinggal kita masuk, kemudian kita generate. Namun ada hal yang harus kita pahami dalam mengenerate apa namanya POM yang dimasukkan gitu. Nah, sebelum itu kita perlu menentukan konsep dasar dulu. Tadi dalam penciptaan lagunya ya, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan, apakah tema yang kita inginkan, kemudian bagaimana suasananya yang kita inginkan, gitu ya. Kemudian apa genre yang akan kita inginkan, apakah pop, akustik dan sebagainya. Baru nanti kita setelah itu kita pikirkan, kita temukan jawaban dari pertanyaan tadi, masukkan ke dalam prompt ini, gitu. Nah, untuk liriknya bagaimana? Saya biasanya menggunakan Gemini aja lah yang gampang gitu ya. eh ini hanya sebagai alternatif, tapi baiknya untuk penciptaan lagu ya kita bikin aja liriknya sendiri gitu ya. Bikin aja liriknya atau syairnya gitu atau kata-katanya kita lirik aja sendiri. Tapi kalau misalnya kita mentok, ya kita pakai bisa Gemini AI ini. Tinggal kita eh, berikan perintah, misalkan buatkan syair lagu bertema lingkungan misalkan.
Ketika kita generate, langsung dia membuatkan lagunya gitu. Ini luar biasa sekali gitu. Nah, rahasianya pada Suno nih yang akan kita coba nanti ada pada meta tag-nya Bapak Ibu. Pada konteks Suno AI, meta tag ini adalah prompt ya atau perintah untuk informasi deskriptif yang apa namanya nantinya akan mengarahkan prompt itu menjadi penciptaan lagunya, bahkan sampai musiknya. Hitungan detik bukan menit-menit acan ini mah ya. Saya membuat lagu atau membuat musik saja belum ke lagunya itu butuh berhari-hari atau berjam-jam untuk sampai musik itu jadi. Tapi dengan AI ini hanya hitungan detik ini bisa sudah jadi begitu. Nah, jika tidak menggunakan meta tag ini, maka Suno akan memproses sebagai perintah. Artinya apa? Jika tidak menggunakan ya ini dia akan menyanyikan lagunya saja atau teks misalkan kita masukkan teks lirik lagu tanpa menggunakan meta tag, dia akan menyanyikannya gitu. Nanti akan kita contohkan ya. Nah, meta tag ini yang ada tulisan nanti dalam kurung siku seperti ini gitu. Nah, atau kita praktekkan saja ya. Ini eh, contoh prompt yang saya buat. Nah, ini ada lagu yang saya coba buat gitu ya tentang 8 dimensi profil lulusan. Kita dengarkan dulu sebelum kita coba. Mari kawan, mari kita semua hafalkan dimensi lulusan kita. Nah, kan? Ada 8. Nanti dia akan memberikan pilihan, ada 2 pilihan. Nah, untuk yang berbayar itu bisa menggunakan yang eh, pro ya, tapi ini berbayar. Ini saya menggunakan yang gratisan. Yang kalau yang menggunakan yang pro ini kelebihannya kita bisa membuat lagu lebih dari 1.200 lagu gitu ya. Dalam satu kali klik atau kita inputkan beberapa kali prompt gitu. Tapi kalau untuk yang gratisan, ini kita hanya punya kredit 50 kredit gitu. Terbatas ya Bapak Ibu. Tapi kita bisa buat gitu. Nah, kita coba. Bapak Ibu di awal nanti bisa masuk ke suno.com gitu ya. Kemudian kita bisa login menggunakan akun Gmail kita. Bebas menggunakan ID belajar, bisa menggunakan eh, Gmail yang biasa pun itu bisa. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada yang simple dan ada yang custom. Kemudian ada yang instrumental saja dan ada juga yang menggunakan lirik. Artinya kalau yang instrumental dia hanya musiknya saja. Kalau yang menggunakan lirik berarti dia menggunakan lirik. Nah, karena kita konteksnya akan coba buat lagu ya, maka kita akan coba menggunakan lirik. Nah, eh, Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan tidak? Silahkan mau lirik apa? Atau kita buat deh. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu misalkan di Gemini. Kita eh, bikin liriknya. Ceritanya saya lagi mentok untuk membuat liriknya. Eh, buatkan lirik atau syair lagu tentang pendidikan inklusi misalkan. Apa aja lah ya ini yang keinget saya. Nah, maka dia akan, nah langsung jadi ya. Ada verse 1, ada pre-chorus, ada chorus, verse 2. Nah, ya kita tinggal copy saja. Kita tinggal copy saja. Nah, ini atau yang lebih bagus sih liriknya hasil buatan kita sendiri Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, setelah itu, nah yang disebut dengan meta tag itu Bapak Ibu adalah ini. Ini bukan jangan tanda kurung seperti ini ya, tapi kurungnya kurung siku seperti ini. Nah, kenapa harus menggunakan meta tag seperti ini? Kalau tidak menggunakan meta tag seperti ini, dia akan membacanya sebagai apa namanya lagu gitu. Misal di sini kita tulis intro, nanti akan dibaca intronya dalam si AI saat menyanyikannya gitu. Nah, kalau kalau menggunakan meta tag,
maka dia tidak akan membaca sebagai lirik, tapi sebagai perintah, begitulah kira-kira. Misalkan kita tulis intro, kemudian verse satu, kemudian pre-chorus, kita kasih meta tag lagi, gitu ya. Kemudian chorusnya, nah udahlah segini aja lah, jangan banyak-banyak ya, terlalu panjang. Nah ini Suno ini akan membuat karya lagunya selama maksimal 2 menit kalau yang gratisan. Kalau yang berbayar ini bisa sampai 4 menit gitu karya musiknya. Misalkan di sini kita kasih lagi instrumental. Nah, ini meta tag-nya ya. Tambah lagi di sini misalkan untuk endingnya pakai outro. Kemudian kasih meta tag lagi end. Nah, sudah jadi liriknya. Ini kita pakai yang custom ya. Kalau yang simple dia akan lebih mudah juga sebetulnya. Nanti kita coba yang simple. Kita yang custom dulu. Kemudian eh, kita tetap matikan instrumentalnya karena kita ingin menggunakan lirik. Stylenya, misalkan saya inginnya pop modern, itulah. Jangan yang ribet-ribet ya. Kemudian judulnya, tadi apa judulnya ya? Judulnya Harmoni dalam Perbedaan. Nah, ini karya AI. Kita masukkan di sini. Nah, selesai. Kita tinggal generate. Oke, kita tunggu. Nah, muncul ya. Suno ini akan memberikan dua pilihan alternatif gaya musiknya gitu. Bahkan dia sudah ada penyanyinya juga gitu. Tanpa harus bingung-bingung kita bikin rekaman ini. Nah, kita dengarkan. Ini karya yang pertama hasil AI. Nah, intro ya. Di sudut First. kelas senyum mereka bukan seragam yang jadi pembeda. Mata-mata cerdas impian bertebaran dalam ruang yang saling menguatkan. Tak ada lagi sekat, tak ada batas. Setiap langkah, setiap nafas bersama kita gapai ilmu, menyatukan asa, wujudkan mimpimu. Pendidikan inklusi asa Nah, kita dengarkan coba ya pilihan yang kedua. Asik ya. Di sudut kelas senyum mereka bukan seragam yang jadi pembeda. Mata-mata cerdas. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Tapi untuk hak ciptanya ya ini masih dipertanyakan sebetulnya ya. Artinya kalau saya menggunakan ini sebatas untuk inspirasi pencari nada saja gitu. Ketika misalkan kita akan buat komersilkan gitulah ya. Tapi untuk proses pembelajaran saya kira ini bisa bisa dilakukan misalkan tadi mencari lagu atau membuat lagu untuk pembelajaran di kelas gitu. Ini bisa work it gitu. Nah, kembali lagi tadi di meta ya, meta tagnya. Ini misalkan kita tambahkan nih. Saya ingin tambahkan eh, di sini apa namanya biar ada backing vokalnya gitulah ya. Di sudut kelas senyum merekah-kah ya misalkan. Nanti dia akan membaca sebagai lagu ketika menggunakan apa namanya meta tag seperti ini. Gitu. Kemudian kita coba rubah genrenya menjadi jazz misalkan. Nah, judulnya kita ganti biar ada pembeda. Kita coba dengarkan. Ini masih ada 40 kredit ya.
Oke, yang satu sudah jadi. Kita coba dengarkan. Di sudut kelas senyum mereka, Nah, ada bukan backing seragam vokalnya ya. yang jadi pembeda. Mata-mata cerdas, impian bertebaran dalam ruang yang saling menguatkan. Tak ada lagi sekat, tak ada batas. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita dengarkan. Di sudut kelas senyum mereka, bukan seragam yang Nah, itulah. Eh, ini kalau kita tidak pakai meta tag intro, maka Suno akan membaca langsung saat pertama musik masuk langsung ada nyanyinya gitu. Maka kalau untuk struktur musik biasanya kan harus ada intro gitu ya. Kemudian di tengah ada instrumental lagi, interlude dan sebagainya. Nah, eh, maka kita berikan meta tag seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang simple, kita coba yang simple. Ini masih ada 30 kredit saya. Nah, kita tinggal mendeskripsikan ingin lagu yang seperti apa gitu. Misalkan eh, song for chill, gimana tulisannya ya? Children gitu ya. Nah ini song for children misalkan. Tinggal generate saja, dia akan membuatkan otomatis dengan liriknya. Nah bahkan Bapak Ibu, kita bisa coba juga menginput apa namanya, bisa merekam terlebih dahulu, menginput audio ya. Bisa kita langsung merecord di sini. eh apa nanti Suno akan membuatkan musik dan lagunya lengkap gitu. Tapi kalau yang versi beta atau yang berbayar ini terbatas juga. Hanya kurang lebih berapa detik gitu untuk intinya. Tapi saya akan coba ya, kita coba. Kita coba untuk yang simple, kemudian kita input audio menggunakan record. Nah, misalkan Bapak Ibu punya punya apa namanya? Punya melodi nih, dapat melodi misalkan. Saya akan coba misalkan pakai lagu apa ya? Balonku aja lah ya. Nah, kita coba rekam. Izinkan dulu notifikasinya. Balonku ada 5. Nah, kita cukup saja lah. Kita coba. Kemudian kita save. Nah, Suno akan memproses audio yang kita buat menjadi sebuah lagu yang kompleks gitu. Nah, ini proses uploading dulu. Oke, sukses. Kita continue. Mana tadi? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Suno bisa sebuah lagu dari apa namanya? Sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Bahkan dia bisa membuat eh, dari rekaman kita sendiri gitu, kemudian dari audio yang kita rekam dulu kemudian diupload, bahkan kita bisa membuat apa namanya? Membuat lagu sesuai dengan lagu band atau lagu artis yang sudah ada gitu. Eh, Bisa Bapak Ibu eksplor sendiri, saya kira mudah ya. Kalau saya jelaskan seluruhnya nanti waktunya juga tidak cukup dan tidak apa terbatas. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, bagaimana ketika lagu tadi ceritanya kita lagu sudah selesai, sudah jadi. Nah, lagunya sudah jadi, lantas untuk menotasikannya bagaimana? Bahwa saya tidak paham notasi misalkan, tapi lagu ini ingin saya notasikan nih. Nah, eh, ini bisa jadi alternatif juga untuk membuat notasinya. Nanti eh, akan digenerate oleh eh, Klang IO ini
menjadi sebuah notasi gitu. Kita langsung praktekkan contohnya. eh Bapak Ibu tinggal kunjungi www.klangio.com. Nah, ini kita bisa login, kemudian pada bagian ini kita bisa menginput apa namanya? Nah, bisa menginput file berupa MP3, kemudian MP4, MIDI, dan format-format audio lainnya. Atau bahkan kita juga bisa menotasikan lagu yang sudah ada di YouTube. Nah, ini keren juga. Eh, tapi juga sama ini berbayar. Kalau yang gratisan, dia hanya bisa mentranskrip sebanyak 20 menit gitu untuk yang gratis. Kalau ingin yang full ya kita juga mesti berbayar ya. Oh iya, disclaimernya saya tidak bukan ambasador dari AI ini ya. Nah, ini sebagai contoh saja. eh, Misalkan saya ada kemarin buat sebuah lagu, bukan lagu sih, bikin musik ya. Kemarin saya bikin musik Mars SMP Satu Ciber menggunakan versi angklung. Kita coba buat notasinya. Nah, kita tinggal ambil saja, bisa drag and drop atau bisa klik dari eh, tombol ini, kemudian masukkan lagunya, maka dia akan mengenerate menjadi not balok begitu. Nah, ini pilihannya ya Bapak Ibu. Bisa vokal, piano, pilihan instrumennya sesuai dengan musik yang kita. Nah, karena saya musik yang kompleks, biar si Klang IO ini mendetek instrumennya sendiri. Nah, kita next. Kemudian karena ini banyak instrumen, maka multiple instrumen saya pilih. Kemudian biarkan Klang IO otomatis mendeteksi, ya kan? Ini automatically detect. Kita next. Nah, misalkan ini judulnya Mars Sampai Tuber dalam D mayor, Wisnu misalkan lah gitu ya. Kemudian, nah pada dasarnya ini kan di sini ada notif ya. Meskipun kita akan menotasikan, jadi ini tidak sembarangan. Artinya membuat notasi pun lagu yang sudah ada, kini kita tidak sembarangan untuk menotasikan bahwa ada apa namanya izin, harus ada izin. Tapi anggaplah kita punya izin ceritanya ya. Eh, Artinya atau kita punya kopian kopian lagunya gitu ya. Kita klik kemudian start demo. Maka dia akan mengenerate dalam waktu yang cepat menjadi sebuah notasi Bapak Ibu. Kita lihat hanya beberapa detik saja ini bisa selesai terbentuk sebuah notasinya gitu. Menggunakan Klang IO ini. Nah, sudah jadi. Kita lihat notasinya seperti apa. Nah, ini juga tergantung kecepatan internet Bapak Ibu ya. Ketika mengenerate eh, sebuah prompt atau mengenerate AI, ini tergantung juga kecepatan dari eh, internet Bapak Ibu. Nah, nah oke. Oh, malah keluar ya. Kita coba lagi ulangi lagi. Oke, kita ulang. Tadi saya tidak sengaja terpencet back. Oke. Dan ini akurasinya juga sangat akurat, Bapak Ibu. Akurasi nadanya ya. Artinya eh, lagu yang kita notasikan sangat akurat tergantung dengan audio yang diinputkan pada Klang EO ini, gitu. Ini sangat akurat sekali. Jadi menurut saya recommended ketika kita yang tidak paham notasi ingin menotasikan karya kita gitu, lagu karya kita. Nah, ini kita bisa mendengarkan yang original soundnya, artinya sesuai yang kita buat dan menggenerate sound sesuai dengan apa namanya alat musik yang disediakan oleh si Klang Ayo ini. Kita coba yang original.
Lumayan apa namanya sesuai ya. Coba kita dengarkan yang generate sound-nya sesuai dengan sound yang bawaan si Klang IO-nya. Apakah sesuai atau tidak gitu? eh ini kalau saya recommended ya untuk menggunakan ini bagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk membuat notasi gitulah. Tapi kalau ingin full ya kita harus berbayar tentunya. Nah, ini juga hanya 20 second bisa kita unclock di sini untuk apa namanya membuka feed apa keseluruhannya. Nah, sudah selesai. Kita coba untuk yang generated sound. Nah, ada yang hilang ya. Nah, ya begitulah. Itu untuk membuat notasi. Bahkan Bapak Ibu bisa juga menggunakan rekaman kita ya. Kalau yang dari YouTube kita bisa tinggal copy paste linknya di sini. Kemudian saya ingin yang coba untuk yang YouTube. Nah, ini ada metronomnya. Nah, kita input dulu. Misalkan yang 4/4 ya. Oke, kita coba. Oh, device-nya yang tidak ada. Nah, ini kita tinggal bernyanyi begitu di sini. Nanti rekaman kita akan menjadi notasi. Tapi juga akurasinya harus sesuai. Karena inputan nadanya juga harus jangan sampai false gitu. Kalau kita buatnya dari recording itu, Bapak Ibu. Begitu. Nah, eh, itu beberapa AI yang bisa digunakan dalam proses penciptaan karya lagu begitu sampai di kita buat notasinya Bapak Ibu. Klangio ini untuk penulisan notasinya. Jadi menurut saya cukup recommended sekali gitu untuk eh, Bapak Ibu yang kurang paham terkait dengan bagaimana proses penulisan notasi ketika lagu kita sudah jadi gitulah. Nah, eh, sebagai penutup, Bapak Ibu perlu diingat bahwa hal yang sangat krusial, AI adalah alat bantu yang begitu luar biasa. Saya katakan tadi sebuah konduktor orkestra yang canggih, kemudian eh, ia tidak pernah bisa menggantikan peran dan kreativitas kita sebagai pendidik, gitu ya, ataupun sebagai kreatornya, begitu. Lalu AI dapat membantu menghasilkan lirik, mengatur melodi, kemudian menganalisis data, tapi tetap inspirasi, passion, dan koneksi emosional yang kita bangun dengan peserta didik adalah melodi yang utama yang tak pernah tergantikan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, gunakanlah AI sebagai instrumen baru di tangan kita untuk merangkai komposisi pembelajaran yang lebih kaya, bukan sebagai pengganti bakat dan jiwa kita. Lalu mari kita bersama-sama terus berinovasi, menciptakan pendidikan yang lebih berirama, cerdas, dan bermakna. Terima kasih banyak. Eh, dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga Bapak Ibu tidak puas, sehingga mau terus belajar dan menggali terus agar lebih maksimal. Saya Wisnu Wirandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak Wisnu. Saya sedikit menggarisbawahi tadi di closing ada kata-kata semoga tidak puas. Ini kayak jarang ya terdengar di closing seperti itu, tapi itu memang ada benarnya, karena ketika kita merasa tidak puas, maka kita akan terus menggali lagi lebih dalam, yang akhirnya nanti outputnya akan mengembangkan terus diri kita menjadi lebih baik lagi. Itu Betul, cukup Ibu. bagus sekali sih, ya betul kan? Terima kasih atas paparan yang sangat amat luar biasa, wawasannya cukup mendalam, mendalam sekali, bahkan saya rasa mungkin karena memang sesuai dengan jurusan Bapak ya, mungkin Iya, seni kebetulan ya. saya seni musik karawitan sih sebetulnya. Oh, karawitan luar Karawitan. biasa. Ya,
Karena saya juga punya teman Pak, seorang guru dan Hmm, walaupun basicnya dari bahasa, tapi dia sangat mencintai musik gitu. Dan menurut saya hmm. itu luar biasa sih ketika kita bisa mengintegrasikan musik itu menjadi suatu media yang membantu pembelajaran anak-anak tuh jadi lebih happy ya dalam belajarnya Betul. gitu. Dan itu Itu membantu bisa gitu. menjadi modal, Bu. Iya. Betul, betul sekali gitu. Jadi saya rasa kalau ada kesempatan Bapak harus ketemu sama dia. Karena sama Pak, saya kalau Siap. ngelihat dia mengajar, dia suka Mm-mm. bawa biola, dia suka bawa gitar gitu. Dan menurut Hmm. saya itu vibes yang positif yang akhirnya jadi menular ke muridnya gitu kan. Bisa membawa sisi Betul. positif buat kelasnya, ke guru-guru sekitarnya juga gitu. Dan beliau Betul juga sekali. guru penggerak, tapi sayangnya bukan di Banten, di Jawa Barat. Gitu. Oh. Tuh, luar biasa sekali ilmunya, Pak. Betul, luar biasa sekali gitu. Baik, mungkin Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual ini, setelah kita menyimak paparan yang memukau tadi, seru sekali. Sekarang saatnya kita membuka sesi tanya jawab. Jadi ini kesempatan emas. Nah, udah mulai ada yang resen kan? Ini kesempatan emas bagi Bapak Ibu. Mungkin kalau ada hal-hal yang masih bingung gitu ya, masih kok banyak sekali yang bulat-bulat yang tinggi-tinggi gitu ya. Tadi ada banyak kalau nggak bisa baca partitur gimana gitu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Nanti silakan menunggu giliran dari kami, atau nanti bisa juga mengetikkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia. Nanti saat ketika kami memberikan Bapak Ibu kesempatan untuk bertanya, jangan lupa untuk menyebutkan nama lengkap terlebih dahulu dan instansinya ya Bapak Ibu ya, sebelum mengajukan pertanyaan demi tertibnya jalan sesi tanya jawab ini. Baik, kita akan mulai dengan Bapak Noadi. Ini kayaknya kemarin saya baru ketemu sama Bapak ya. Kita baru ketemu kemarin. Silahkan Pak Noadi. Hai Bu Lara, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semuanya. Suara saya terdengar Bu Lara? Terdengar, terdengar jelas Pak. Saya lanjutin. Jadi saya apresiasi dulu ya buat Pak Wisnu sudah menambah wawasan saya hari ini Pak. Terima kasih Pak Wisnu. Saya guru matematika Pak. Jadi saya ingin mungkin sedikit cerita pengalaman kali tentang mengajar matematika. Tapi saya karena mungkin kita tahu Pak matematika itu banyak rumus-rumusnya. Tapi saya mencoba belajar bagaimana siswa itu hafal rumus dengan membuat suatu lagu, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah karena kemampuan saya yang belum bisa menciptakan sebuah lagu, tadi saya melihat banyak pembelajaran dari Bapak. Ketika saya menggunakan misalnya seperti ini, Pak, saya pakai lagu yang sudah ada, yaitu lagu Twinkle Twinkle Little Star. Nah, itu saya modif dengan rumus matematika. Nah, itu apakah memang saya udah salah menggunakan rumus? Bagaimana gitu hak ciptanya, Pak? Ini yang saya tanyakan. Karena kemampuan saya tadi, saya belum tahu ternyata ada alat media atau tadi AI yang bisa kita gunakan. Ternyata, oh ternyata seperti ini nih gitu. Tadi yang saya dapatkan pembelajaran hari ini. Dan saya sangat setuju tadi ketika lagu itu bukan hanya milik guru seni, tapi semua bidang bisa kita libatkan karena bisa mengolah dan siswa saya lihat lebih mencintai lagi matematika ketika dihadirkan rumus tadi dinyanyikan gitu Pak. Bahkan saya suruh post di Instagram, jadi biar sharing gitu tentang rumus tadi mereka jadi senang belajar matematika. Mungkin seperti itu Pak Wisnu, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wisnu bisa langsung Baik, dijawab. Pak Noadi, saya panggil Pak Noadi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Noadi, guru matematika luar biasa sekali Pak. Eh, Hal yang menarik bagi siswa ya, yang sudah Bapak lakukan itu adalah hal yang positif dan baik. Dan ketika membuat sebuah lagu dari rumus matematika dengan harapan siswa bisa menghafal rumus dengan cepat, begitu itu adalah hal yang bagus. Meskipun dari lagu yang sudah ada, misalkan ya dari Twinkle Twinkle, kemudian Bapak rubah liriknya atau syairnya menggunakan rumus-rumus matematika begitu. Eh, Ketika itu digunakan ketika itu digunakan dalam proses pembelajaran dan tidak di apa namanya, ketika dimonetisasi lah istilah zaman sekarang ya, itu tidak jadi masalah Pak. Tetap itu ya karyanya Bapak gitu ya. Tetap itu karyanya Bapak meskipun misalkan adanya menggunakan ada Twinkle Twinkle Little Star. Dalam haki itu ada batasan. Sebetulnya memang ada batasan ketika kita berbicara hak karya intelektual untuk penciptaan musik itu kurang lebih ketika ada kesamaan
4 atau sampai 8 bar itu masih ada toleransi. Kalau nggak salah di aturan yang terbaru itu hanya 4 atau 6 bar gitu toleransinya. Ada kesamaan nada lah gitu ya. Karena kan kita sering ya dengar 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 lagu kok ini lagu ini sama kayak lagu itu gitu ya. Padahal liriknya beda tapi nadanya sama gitu. Nah, itu ada toleransi gitu. Karena kan ya kita paham bahwa nada itu ya hanya 7 do re fa sol la si do gitu kan. Ketika kita apa namanya mengkompos nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu dan ada kemiripan itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika hal yang dilakukan tadi Bapak adalah hal yang sudah luar biasa dan yang terpenting adalah ya tidak dikomersilkan saja begitu. Eh, untuk proses edukasi saya kira itu menjadi hal yang positif Pak gitu. Karena ya tadi itu tidak semua guru atau tidak semua manusia tidak dalam hal background yang sama gitu lah. Artinya itu menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dalam proses pembelajaran. Begitu barangkali Pak, Bu Laras. Baik, Pak Noadi, apakah sudah cukup jelas atau ada pertanyaan lanjutan? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Oke, siap. Sudah cukup jelas ya, Pak Noadi. Jadi intinya, memang kalau misalkan merubah lirik lagu itu rasa-rasanya sudah dilakukan banyak guru sejak zaman dahulu ya, Pak ya. Kalau misalkan kita lihat dalam proses pembelajaran. Dan itu sebetulnya sah-sah saja karena tujuan awalnya adalah memang untuk mempermudah proses pembelajaran, membantu murid untuk lebih memahami materi tersebut gitu, tapi tidak untuk dimonetisasi tadi gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Baik, karena belum ada yang bertanya, mungkin saya boleh ngobrol sedikit ya, Pak Wisnu, ada yang mau saya tanya ini. Pak, kalau misalnya untuk proses pembuatan lagu sendiri ini biasanya Bapak berapa lama sih, Pak, itu? Kalau saya biasanya tergantung mood sih Bu. Misalkan ya dari proses penciptaan ya kita bikin lirik dulu atau kadang-kala ada juga saya ketika bikin dari nada dulu. Ketika misalkan ada dengar nada atau ingat nada, ih enak amat nih nada. Nah, baru cari lirik gitu. Tergantung sih. Ada juga yang 5 menit misalkan jadi gitu. Ada. Hanya itu kan hanya baru jadi lagu draftnya saja begitu. Ketika misalkan kita buat dalam bentuk yang lebih kompleks, kemudian ada misalkan melodi, ada musiknya, sampai kita record ya itu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan Bu untuk menjadi sebuah karya lagu gitu. Baik, Pak. Sebenarnya saya mau nanya lagi, tapi udah ada yang raise hand nih. Baik, kita dulukan Oh dulu iya yang ya, raise nggak hand apa-apa ya. ya. Silahkan, ada Ibu Tuti Sumanda ini. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Laras. Assalamualaikum Pak Wisnu. Mohon maaf saya Waalaikumsalam. hanya karena sekarang sudah berbasis AI ya, Iya. semuanya sudah dipermudah dengan itu. Saya hanya ingin salah satu contoh aja untuk promnya Pak, biar yang promnya itu lengkap dan ketika kita klik promnya di AI itu lirik ragu maupun nadanya sudah muncul gitu loh Pak. Jadi tinggal memodifikasinya nanti kita Oke, minta siap. contoh promnya aja Pak. Iya, Ah, baik. Terima nanti kasih Pak Wisnu. iya Ibu Ibu Tri ya, Ibu Tri ya, sama-sama Ibu. Ikuti Pak. Nanti Ya. ya, sebetulnya untuk yang Suno ini promnya ini by lirik Bu. Kita tinggal input lirik. Kalau liriknya kita dari kita ya seperti yang tadi itu. eh Kemudian kalau misalkan eh, untuk apa namanya, untuk di Gemini atau di AI yang berbasis teks untuk membuat liriknya ya kita tinggal apa namanya inputkan prompt misalkan ya buatkan lirik lagu bertema apa gitu nanti dia buat sendiri dan tetap eh, kendali harus ada di kita memang dalam penciptaan proses yang karya seperti ini harus kendali ada pada diri kita eh, tidak sepenuhnya kalau saya pribadi biasanya seperti ini hanya sharing aja Bu ya Bu Laras. Eh, Kalau saya pribadi biasanya ketika saya mentok, saya lihat di AI, kemudian saya carikan kalimat atau kata misalkan yang menurut saya cocok nih. Saya saring lagi biasanya, saya tempel, eh, ambil gitu, tempel yang baru gitu. Kalau saya seperti itu. Tapi nanti saya buatkan prompt juga Ibu yang lebih kompleksnya ya untuk Ibu Tuti. Nanti saya share nanti
bisa boleh apa namanya nomor saya di ini. Karena kalau sekarang agak repot juga. Gitu. Agar cepat Ibu ya. Terima kasih. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak Wisnu. Ditunggu. Iya, Ya, baik. Terima kasih Bu Tuti. Jadi mungkin perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Memang AI ini sudah, kita memang harus bersahabat saat ini dengan AI. Karena AI ini memang cukup, bukan cukup, sangat membantu kita untuk bisa bekerja lebih efisien. Tapi balik lagi, kita garis bawahi, AI ini sifatnya hanya membantu. Tidak semuanya kita serahkan kepada AI apa adanya. Pengambilan keputusan pada akhirnya kembali kepada kita sebagai manusia. Seperti itu kan ya Pak ya. Nah, terkait prompt tadi, nanti mungkin akan dibantu sama Pak Wisnu ya. Prompt biasanya tuh pakai prompt tuh seperti apa sih gitu kan? Mungkin contohnya Bapak Ibu mungkin masih agak bingung harus nulis promptnya seperti apa gitu kan? Yang nanti bisa mengeluarkan hasil yang sesuai sama keinginan kita. Cuma terkait prompt tadi, mungkin saya mau kasih masukan aja. Prompt ini kan memang harus dibuat mendetail mungkin supaya nanti outputnya lebih sesuai sama hasil yang kita inginkan gitu kan. Jadi mungkin nanti bisa konsultasi lebih lanjut dengan Pak Wisnu terkait pembuatan prompt ini khusus untuk pembuatan lirik lagu. Jadi stepnya itu ada dua ya Pak ya kalau saya lihat tadi. Minta bikinin lirik dulu, lirik jadi pindah ke Suno jadi musiknya. Seperti itu ya Pak ya. betul Ibu, betul. Seperti itu. Jadi Betul. yang teks itu mau itu body GPT, GPT ya ataupun di Gemini itu hanya bantuan kita untuk liriknya saja gitu. Kemudian setelah itu jadi kita pindahkan ke Suno. Maka nanti dia akan mengenerate musik dan bahkan vokalnya udah jadi gitu. Ya, nggak takut fals ya Pak, nggak Gak takut takut fals ya. falas. Betul. Gitu. Iya, jadi ada pun nanti mungkin kalau misalkan ketika kita minta lirik, misalkan terkait pembelajaran apa, ternyata tidak sesuai, itu bisa kita sesuaikan lagi, balik lagi. AI Betul. tadi hanya membantu, selebihnya kita yang mensaring gitu, apa yang sesuai apa yang kebutuhan kita. Seperti itu ya Betul. Pak Wisnu ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nomor saya Bu Tuti ada di kolom chat ya. Nanti boleh japri atau ini kita diskusi lebih lanjut lah atau tentang promnya ya. Baik, Nah, terima kasih, tuh. Pak Wisnu. Saya Iya. catat ya. Boleh dicatat nih Bapak Ibu sudah ada nomornya Pak Wisnu. Pak Wisnu Ya. sudah sangat terbuka sekali Insya Allah untuk kita terbuka Ibu. sama-sama belajar terkait musik di dunia pendidikan ini gitu kan dan AI ya, musik dan AI di dunia pendidikan ini. Silahkan Bapak Ibu segera dicatat karena nanti keluar dari sini hilang chatnya. Jadi boleh dicatat dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin apakah ada lagi yang mau ditanyakan kepada Pak Wisnu? Mungkin tips and trick gitu supaya tahun ini bisa ikut di Jambore GTK misalnya. Karena Pak Wisnu ini tahun lalu juga ikut ya Pak ya, luar Ya, biasa sekali ya ya memang. hanya finalis saja sih Bu. Jangan bilang hanya Pak, sampai ke titik Iya, finalis itu tuh berat sekali pasti kan ya. Tidak masih semua bersaing dengan orang. teman-teman ya yang juga pada hebat semua, luar biasa Nah, Banten ini. betul. Guru Banten ini emang luar biasa sih Pak. Kalau Ya. saya lihat semangatnya luar biasa. Sekarang aja tuh sampai saat ini sudah banyak yang mau ikut di pagi hari ini. Terima kasih Pak Wisnu katanya bermanfaat Wah, sekali. iya sama-sama. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir di hari ini. Baik, sepertinya sudah cukup jelas mungkin ya penjelasan dari Pak Wisnu tadi. Mungkin nanti paparannya bisa di-share gitu ya Pak ya atau gimana? Boleh, boleh, boleh. Atau saya share di kolom chat bisa ya? Boleh kalau misalkan Oh, bisa boleh boleh di-share sekalian Pak. Biar oke. nanti bisa diakses, mungkin ada yang kelewat-kelewat tadi karena kan kalau pagi-pagi gini mungkin Bapak Ibu masih ada kesibukan ya tadi. Ada yang mungkin dengerinnya sambil-sambil penerimaan siswa baru nih hari ini Lagi gitu. MPLS, Bu. Iya, betul. Jadi mungkin nggak bisa mendengarkan secara utuh, bisa dibaca ulang atau nanti bisa melalui videonya gitu. Kita tunggu Pak Wisnu untuk share materinya ya Bapak Ibu ya. Iya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas?
Oke, baik karena sudah cukup jelas, mungkin saya mohon izin untuk kita tutup. Oh, sebentar, katanya ada pertanyaan di chat. Kita cek dulu ya. Baik, sepertinya di chat juga tidak ada pertanyaan. Kebanyakan mengucapkan terima kasih ternyata Pak Wisnu. Jadi ini sangat menginspirasi sekali ya. Jadi kita akhirnya tahu bahwa ternyata kita tidak perlu kuliah panjang-panjang dulu seperti Pak Wisnu untuk bisa membuat lagu. Walaupun mungkin outputnya akan berbeda, setidaknya sekarang kita punya AI yang membantu gitu ya Pak ya. Nggak harus bikin partitur dulu untuk bikin lagu, karena ternyata sekarang Suno sudah cukup membantu gitu kalau untuk pembelajaran. Tapi balik lagi, mungkin tidak untuk dimonetisasi ya Bapak Ibu. Lagu di sini kita sifatnya hanya membantu dan digunakan untuk pembelajaran. Jadi membantu untuk pendidikan lah gitu, supaya murid-murid bisa lebih mudah memahami materi dalam pembelajaran. Ya, Bapak Ibu tidak terasa ini kita sudah mulai hampir 2 jam ya kita akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sudah cukup banyak, bukan cukup, sudah banyak sekali ilmu dan wawasan baru yang kita terima pada pagi hari ini dari Pak Wisnu. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama tadi, setiap halnya itu bisa sama-sama kita serap, kita ingat, dan akhirnya bisa kita implementasikan dalam dunia pendidikan khususnya di Provinsi Banten ini sehingga kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Provinsi Banten. Sebagai penutup pada rangkaian acara kita hari ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala, berdoa kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara webinar ini eh, kita bisa sama-sama petik ilmunya, bisa kita manfaatkan, dan bisa kita sebarkan luas juga ke teman-teman semua. Berdoa, dipersilahkan. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, saya Lara sebagai moderator dengan segala kerendahan hati mohon undur diri dari Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi selama prosesnya terdapat kehilafan dan tutur kata yang kurang berkenan selama saya memandu acara webinar hari ini. Terima kasih banyak kembali saya ucapkan kepada Pak Wisnu atas segala ilmu yang telah di-share-nya, atas segala diskusi yang mungkin tidak terlalu panjang tapi sangat syarat makna dan mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme serta partisipasi dari Bapak Ibu yang telah hadir sejak pagi tadi. Luar biasa sekali. Semoga kita dapat berjumpa kembali ya Bapak Ibu di lain kesempatan, di kombel-kombel lainnya dengan semangat yang tidak kalah dari pagi ini, bahkan kalau bisa lebih semangat lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk paparan sudah di chat ya sama Pak Wisnu ada, boleh di copy saja drive-nya. Untuk Bapak Ibu mungkin bisa nanti baca setelah keluar dari Zoom ini atau bisa diimbaskan langsung dibagikan ke teman-teman di instansinya masing-masing. Baik, terima kasih banyak. Mohon Mohon izin, izin. Bu Laras. Ya, terima kasih.